Oke. Ya. Oke, ya. Setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali terpilih melalui proses pemilihan yang kita pelajari sebelumnya, ketika mereka menjadi khalifah, apa yang mereka lakukan? Inilah yang kita pelajari saat ini. Ya, oke. Ini Pak Dwi mengingatkan, ya, ini sudah 1 minggu kemarin, ya, Pak Dwi kabarkan, ya, berarti sekarang deadline-nya 1 minggu lagi, ya, atau paling lambat Senin depan sudah dikumpulkan. Pak, saya agak susah bikin video, enggak apa-apa, kamu bikin voice aja. Ya, kamu rekam di HP kamu, kirim ke Classroom, ya. Nilainya bisa sih, bisa lebih dari 90, ya. Asalkan ini ya kriteria penilaiannya kebenaran pelafazan, kelancaran hafalan dan kejelasan pengucapan, ya. Akan tetapi apabila kalian edit-edit menjadi video ya yang bagus atau yang ini ya itu tentunya akan menambah nilai kalian. Seperti itu. Ya, silakan buka ya nih kemarin Pak Dwi cek baru 19 yang mengumpulkan ya. Asro Azami nih udah ada ya. Atar udah ada ya. Belum di scroll ke bawahnya ya. Jadi seperti itu, kita lanjut ya. Oke, boleh dibuka handphone kalian. Buka handphone kalian ya, ketik bit.ly strategi khalifah ya, atau boleh di komputernya langsung di yang pakai Zoom ini ya. Pak ditulis nih bit.ly strategi khalifah. Oke, silakan boleh tinggal diklik. Oh, ini nggak bisa kalau seperti ini, belum jadi biru. Oh, masih nggak bisa. Udah copy paste aja deh ya. Copy paste di browser kalian ya. Bernes sudah buka atau belum? Udah bisa buka? Udah. Zaki sudah bisa buka? Lagi dibuka, Pak. Lagi dibuka ya. Sheila sudah bisa buka? Lagi dibuka, Pak. Oke. Coba Jelita sudah bisa buka? Jelita. Oke, Jelita semoga lekas sembuh ya keluarganya. Rizky Alfatah sudah bisa buka? Lagi buka, Pak. Oke. Ya, sambil dibuka ya, kita lihat. Nah, nih ya. Beginilah keadaan setelah wafatnya Rasulullah. Ini udah Pak Dwi jelaskan sebelumnya ya. Keadaan inilah yang dihadapi oleh Abu Bakar. Ya, Pak diulangi. Keadaan inilah yang yang dihadapi oleh Abu Bakar ketika menjabat sebagai khalifah. Kalau misalkan nggak tahu kalau Pak Dwi sendiri kalau menghadapi yang seperti ini, Masya Allah ya, betapa ininya. Tapi amanat itu berhasil dijalankan oleh Abu Bakar dengan penuh keberhasilan. Ya, kita lanjut sini ya. Nih, selamat menyaksikan ya. Ini mengenai strategi Abu Bakar. Sepeninggal Rasulullah, kepemimpinan Islam digantikan oleh kepemimpinan Khulafaur Rasyidin yang diawali oleh Sayyidina Abu Bakar selama 2 tahun dari 632 hingga 634 Masehi atau 11 hingga 13 Hijriah. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama menggantikan peran Rasulullah dalam memimpin negara dan umat Islam. Waktu itu, daerah kekuasaan Islam hampir mencakup seluruh semenanjung Arab. Sebagai khalifah pertama, Abu Bakar telah menorehkan sejarah besar dalam sejarah panjang peradaban Islam di dunia. Ia berperan dalam menyatukan kembali suku-suku yang berusaha melepaskan diri dari Islam pasca wafatnya Rasul. As-Siddiq juga berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis yang menjadi kitab suci agama Islam Al-Quran serta perluasan wilayah kekuasaan Islam. Ketika di awal pemerintahannya, terjadi sejumlah kekacauan dan pemberontakan. Muncul orang-orang murtad, orang yang mengaku sebagai nabi, dan para pembangkang dalam membayar zakat. Dari Aisyah,
Ketika Rasulullah wafat, kemunafikan merajalela. Orang-orang Arab murtad dan para sahabat Ansor menyempal. Jika saja yang dialami oleh ayahku ditimpakan ke atas gunung-gunung yang kokoh, niscaya hal itu akan menjadikan gunung-gunung itu meletus. Tidaklah mereka berselisih dalam suatu masalah kecuali ayahku datang menyelesaikannya. Mereka menganggap bahwa ketika Nabi wafat, maka kesetiaan itu hilang, sehingga tidak perlu lagi memeluk agama Islam. Dari Abu Hurairah, demi zat yang tiada sesembahan yang hak selain dia, jika bukan karena Abu Bakar yang diangkat sebagai khalifah, Allah tidak akan lagi disembah. Allah tidak lagi disembah. Allah tidak lagi disembah. Terhadap semua pembangkangan itu, Abu Bakar bertindak tegas, memutuskan untuk menempasnya. Abu Bakar menyelesaikan perpecahan ini lewat perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Ia membentuk 11 pasukan yang masing-masing dipimpin oleh panglima perang yang tangguh, seperti Khalid bin Walid, Amr bin As, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Syurahbil bin Hasanah. Dalam perang Riddah terbesar, umat Islam memerangi Ibnu Habib al-Hanafi yang lebih dikenal dengan nama Musailamah al-Kazzab, yang artinya adalah Musailamah si pembohong, yang mengaku dirinya sebagai nabi baru menggantikan Nabi Muhammad SAW. Pasukan Musailamah kemudian dikalahkan pada perang Aqrabah yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Selama kurang lebih 27 bulan Abu Bakar menjadi khalifah, waktunya hampir dihabiskan untuk memerangi orang-orang murtad ini. Perang ini dilakukan bukan karena memerangi keyakinan, tetapi karena mereka melakukan kegiatan pembangkangan politik dan tidak mau tunduk pada kekuasaan Islam. Keberhasilan pasukan Islam menumpas semua jenis pembangkangan menumbuhkan kesadaran musuh-musuh Islam bahwa kekuatan militer umat Islam telah mapan. Bahkan banyak suku Arab yang dengan sukarela mengintegrasikan diri kepada Islam. Dan di sisi yang lain secara internal menguatkan jalinan ukhuwah para sahabat setelah perselisihan akibat perbedaan pandangan politik dalam penentuan khalifah pertama. Di samping melakukan ijtihad politik secara masif, Abu Bakar memberikan perhatian yang besar pada urusan kaum muslim. Prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan beliau praktikkan dengan meneladani Rasulullah SAW. Dia mendirikan lembaga Baitul Mal atau lembaga keuangan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah, juga mendirikan lembaga peradilan yang dipimpin Umar bin Khattab. Selain itu, kebijakan Abu Bakar yang patut dikenang adalah inisiatif beliau untuk mengumpulkan Al-Quran yang sebelumnya bertebaran di berbagai tempat. Al-Quran masih terserak-serak dalam berbagai catatan, ada di kayu, kertas, tulang-tulang, dan seterusnya, belum menjadi sebuah dokumen yang utuh. Upaya pengumpulan ini dilakukan setelah sang khalifah setuju dengan usulan Umar bin Khattab setelah melihat banyaknya sahabat penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang, di mana tugas pengumpulannya diserahkan kepada seorang sahabat bernama Zaid bin Sabit. Proyek pengumpulan Al-Quran ini terus berlangsung, mulai dari Abu Bakar, Umar, dan puncaknya di masa Khalifah Utsman bin Affan. Setelah mampu menyelesaikan masalah internal umat, di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memandang perlu membentengi wilayah Islam dari ancaman dua negara adikuasa pada saat itu, Persia dan Bizantium, dan memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara keluar untuk menaklukkan Irak dan Suriah, mengirim Khalid bin Walid dan pasukannya ke Irak. Mereka berhasil menguasai Al-Hirrah. Ia juga mengirim ekspedisi ke Suriah di bawah pimpinan Amr bin As, Yazid bin Abi Sufyan, serta Syurahbil bin Hasanah. Dikisahkan ketika Khalifah Abu Bakar merasa ajalnya hampir datang menjemput, beliau memanggil putri tercintanya, Siti Aisyah, untuk menyampaikan sebuah wasiat. Wahai Aisyah putriku, aku telah diserahi urusan kaum muslimin. Aku telah memakan makanan yang sederhana, dan aku juga telah memakai pakaian yang sederhana dan kasar. Yang tersisa dari harta kaum muslimin padaku adalah seekor unta, seorang pelayan rumah tangga, dan sehelai permadani yang sudah usang. Kalau aku wafat, kirimkan semua kepada Umar bin Khattab, karena aku tidak ingin menghadap Allah sedangkan di tanganku masih ada harta kaum muslimin walaupun sedikit. Khalifah Abu Bakar merupakan salah seorang pemimpin besar umat Islam yang sangat mengutamakan amanat dan bertanggung jawab. Inilah bukti, meskipun ajal hampir datang menjemput, ia masih juga memikirkan jelaslah apa yang disabdakan Nabi SAW. Barang siapa yang diserahi kekuasaan atau tanggung jawab urusan manusia, lalu menghindar atau mengelak melayani kaum lemah dan orang yang membutuhkannya, maka Allah tidak akan mengindahkan pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Oke ya, ini Masya Allah nih ya. Kalau misalkan Pak Dwi suruh milih di antara Khulafaur Rasyidin, mana yang paling keren, paling favorit, itu
Pak Dwi lebih memilih Abu Bakar As-Siddiq. Kelebihannya apa? Selama 2 tahun, ya, waktu yang sangat singkat, ya, sebagai seorang pemimpin, akan tetapi bisa melakukan hal-hal yang besar dan beres, ya, tidak ada yang gagal, ya. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu referensi jawaban kalian tuh ya di form yang tadi, ya. Jadi ada 4 ya strategi yang dilakukan, ya, memerangi kaum Riddah, melanjutkan pasukan Usama, pengumpulan naskah Al-Quran, ekspansi ke Persia dan Romawi, ya. Nah, ini strategi yang pertama, ini memerangi kaum Riddah, tentunya berkenaan dengan keadaan setelah wafatnya Nabi. Ya, setelah wafatnya Nabi, banyak kaum Riddah, maka diperangi. Ya, melanjutkan pasukan Usama juga berkaitan dengan kebijakan Nabi Muhammad, ya. Jadi sebelumnya Nabi Muhammad telah mengutus Usama bin Zaid bin Haritsah, kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar, ya. Kemudian pengumpulan naskah Al-Quran, ya, itu juga berkaitan dengan strategi sebelumnya, yaitu memerangi kaum Riddah. Ya, ketika berperang dengan kaum Riddah, itu banyak sahabat penghafal Quran yang gugur, maka perlu adanya pengumpulan naskah Al-Quran. Ya, dan ekspansi ke Persia dan Romawi berkaitan dengan keadaan saat itu, ya. Intinya kalau diam saja mungkin Islam yang akan musnah. Seperti itu. Ya. Karena ada 2 kekuatan besar ketika itu, ya. Waktu itu ya Islam seperti gajah, ya, seperti semut, ya, di antara 2 gajah besar, 2 raksasa besar, ya, yaitu Persia dan Romawi. Ya, kalau misalkan diem aja udah, ya, diem aja maka akan ditindas. Ya, seperti itu. Substansinya dari strategi-strategi tadi sebenarnya tujuannya ini, ya, memurnikan ajaran Islam, melanjutkan kebijaksanaan pada masa Rasulullah, memelihara Al-Quran dan menjalankan kepemimpinan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, oke. Kita penjelasan, ya. Nah, ini di poin memerangi kaum Riddah, ya. Kalian jangan hanya melihat yang di atas aja, ya. Wah, berperang nih, berarti Islam mengajarkan perang, ya kan? Nah, ini tetapi lihat poin-poin di sini. Coba kalian lihat bawahnya tuh, ya. SC Sahara, ya. Lihat di bawahnya, ya, bahwasanya ada akhir dari semua ini, ya. Tulaiha itu akhirnya kembali memeluk Islam. Musailamah itu tewas, ya. Kemudian Qais bin Makhsyur itu menyerahkan diri. Apa poin yang bisa diambil dari sini? Ya, bahwasanya sebenarnya kalau mereka mau berdamai, ya, maka akan diterima. Ya, bahkan pada awalnya sebenarnya Abu Bakar udah menawarkan damai. Silahkan kembali kepada ajaran Islam. Akan tetapi tidak diindahkan. Bahkan mereka meminta agar Abu Bakar itu patuh kepada mereka. Nih, saya nih nabi pengganti Nabi Muhammad, ya, kata mereka. Seperti itulah, ya. Kemudian ada lagi poin yang bisa kalian ambil pelajaran, ya, yaitu di sini, ya, taktik gitu Khalid bin Walid Musailamah tewas. Nah, ini Khalid bin Walid, ya, yang kita kenal sebagai pedangnya Allah, ya. Manusia yang ketika menjadi panglima itu tidak pernah kalah pasukannya, ya. Tadinya itu pasukan Ikrimah sama Syurahbil itu udah keteteran. Banyak sekali kaum muslimin yang menjadi syuhada ketika itu, termasuk para pengumpul Al-Quran tadi. Ya, jadi penghafal Al-Quran banyak yang gugur di sini. Ya, makanya ini berkaitan dengan strategi selanjutnya. Ya, ketika keteteran itu datanglah Khalid bin Walid bergabung. Ya, maka dia menggunakan taktik yang jitu. Ya, jadi kemah-kemahnya itu kan pasti membawa bekal, membawa harta dan sebagainya, ya. Itu ditinggalin sengaja sama pasukan muslimin. Sengaja ditinggalin seakan-akan Islam itu udah kabur, udah menyelah, udah kalah. Ya, maka apa yang terjadi ketika Musailamah dan pasukannya itu berusaha mengambil
apa namanya, bekal kaum muslimin itu ya di kemah-kemahnya, maka apa, diserang secara serentak. Maka kalahlah Musailamah ya. Kebetulan Musailamah Al-Kadzab ini dia tidak mau kembali memeluk agama Islam, akhirnya dia tewas di sana ya. Jadi pada ulangi sekali lagi, jangan hanya lihat atasnya saja ya, akan tetapi lihat ya latar belakang di balik itu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini juga nih ya, ada pelajaran di sini ya. Yang satu, jangan hanya melihat ini aja ya. Wah, melanjutkan pengiriman pasukan Usamah bin Zaid bin Harisah. Wah, Islam ini suka perang. Bukan begitu ya. Yang pertama ya, kalian pelajari poin sebelah kanan ini tengah ya. Nah, kenapa sih Islam itu memerangi kerajaan Ghassan? Ya, karena apa? Karena mereka telah membunuh utusan Nabi. Utusan Nabi datang dengan damai. Ya kan? Nah, begitu sampai di sono, bukannya di ini, ya paling enggak kalau nolak udah gitu kan, nolak enggak, Nabi juga enggak maksa gitu kan. Akan tetapi apa yang terjadi ya? Nah, ini malah dibunuh ya oleh apa namanya, pasukan kerajaan Ghassan, oleh pengawal pasukan Ghassan ya. Kemudian pemerintah juga menyengsarakan rakyat, maka diutuslah ya pasukan oleh Nabi, kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar ya. Ada pelajaran juga di bawahnya di sini ya. Jadi ketika Abu Bakar mengantarkan Usamah ya, itu Abu Bakar jalan kaki ya, Usamah naik kuda. Ya Usamah itu kan nggak enak ya, satu Zaid bin Haritsah aja ayahnya sama Abu Bakar itu tuan Abu Bakar ya, apalagi Usamah yang masih muda, umurnya sekitar 20 tahunan ya. Itu satu. Kemudian dua, Abu Bakar adalah khalifah. Sedangkan dia naik kuda, Abu Bakar jalan kaki ya. Nah, di sini Abu Bakar ingin menunjukkan, hai Usamah ya, saya ini memang khalifah, akan tetapi ketika berperang ya, saya itu adalah bawahan kamu adalah pimpinannya, kamu adalah panglimanya, seperti itu ya. Nah, ini menunjukkan ya bahwasanya kita harus tahu tempatnya ya. Dan di sini Usamah ini sebagai khalifah. Ya. Pelajaran selanjutnya ada di amanat perang Abu Bakar. Nah, ini kalian perhatikan ya. Nanti Pak Dewi bertanyanya di PTS tidak yang ini ya, tapi lebih kepada substansi isinya seperti pelajaran-pelajaran seperti ini ya. Nah, ini katanya, kata Bakar, jangan berkhianat, berbuat keterlaluan, menganiaya dan menggantung, membunuh anak-anak, orang tua dan wanita, merusak pohon dan membakarnya. Kalau ada yang kebaktian itu jangan diganggu. Kalian lihat di sini betapa indahnya ajaran Islam. Ya, kalau memang ada bermasalah dengan pasukannya, ya udah pasukannya yang dihadapi. Ya, anak-anak nggak boleh, orang tua, jangankan makhluk hidup, ya makhluk hidup, jangankan manusia, ya pohon aja kagak boleh dirusak. Ya, kalau ada yang menjalankan agamanya jangan diganggu tuh. Ya, ini juga pelajaran buat kita nih ya, bahwasanya kita harus menerapkan toleransi. Ya, seperti itu ya. Kemudian kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan sebelumnya. Karena banyak yang wafat, para penghafal Al-Qur'an, maka Umar bin Khattab mengusulkan untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Ya, awalnya Abu Bakar menolak ya, akan tetapi akhirnya setuju juga ya. Awalnya kata Abu Bakar, oh Rasul ini nggak pernah ngumpulin Al-Quran, kata Abu Bakar ya. Akan tetapi Umar berhasil membujuk ya, memberitahukan maslahatnya ya, sehingga yang kita rasakan sampai saat ini ya, Al-Quran yang ada di rumah kalian itu adalah hasil dari kebijakan Abu Bakar ya, walaupun disempurnakannya ketika masa Utsman bin Affan. Ya, seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, ini dia ya. Sekali lagi jangan lihat yang atasnya aja ya, menghadapi Imperium Persia, akan tetapi lihat nih ya, kenapa umat Islam menghadapi Imperium Persia ya. Mereka itu suka berbuat zalim ya. Dan memang karena namanya dari mulut ke mulut ya, akhirnya orang-orang tuh tahu ya. Mereka lebih senang di bawah kekuasaan Muslim yang penuh dengan toleransi dan keadilan. Seperti itu.
ya. Ini juga sama ya, menghadapi Imperium Romawi ya. Akan tetapi belum selesai menghadapi Imperium Romawi ya. Abu Bakarnya keburu wafat, nanti diteruskan oleh Umar bin Khattab ya. Oke, sampai saat ini ada yang mau bertanya? Coba Pak Dwi tes nih, masih ada nggak nih? Bernes masih ada? Halo Bernes, nah, Bernes sudah nggak ada ya? Bernes. Nah, Bernes menghilang nih, tidak hadir, nggak ada izin juga ya. Jami, Mas Jami masih ada? Iya, Pak. Oke, SC masih ada? Ada, Pak. Oke, ada pertanyaan nggak nih mengenai kebijakan Abu Bakar? Jose sudah datang? Jose izin dipanggil Mama jam 11.24 ya. Oh, masih tadi ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjutin lagi ya, yaitu yang terakhir Umar bin Khattab. 7 Jumadil Akhir tahun 13 Masehi, yang merupakan hari yang dingin, Abu Bakar mandi dan kedinginan. Tubuhnya mengalami demam tinggi. Menyadari bahwa ajalnya semakin dekat, Abu Bakar merasa bahwa ia harus mencalonkan penggantinya agar tidak menjadi penyebab perselisihan di antara umat Islam setelah kematiannya. Abu Bakar memanggil para sahabat dan meminta pendapatnya tentang pencalonan Umar. Konsensus umum memilih Umar sebagai orang yang paling tepat untuk diangkat sebagai khalifah. Maka sebelum wafat, Abu Bakar pun memberikan wasiat kepada Umar. Abu Bakar wafat pada 8 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah. Umar menjabat sebagai khalifah pada hari yang sama. Abu Bakar dimakamkan di rumah Aisyah setelah malam turun dalam lubang tempat Rasulullah SAW dimagasnya yang terakhir terhadap khalifah pertama. Ia keluar dari liang lahat di rumah Aisyah itu dan setelah memberi salam kepada sahabat-sahabatnya, ia kembali pulang ke rumahnya dengan pikiran, apa pagi keesokan harinya umat akan membaiatnya untuk tugas yang amat pelik di Irak dan Syam. Malam itu, Umar cukup lelah memikirkan semua ini. Paginya, ia menemui kaum muslimin di masjid. Mereka menyambutnya dan telah siap akan membaiatnya. Zuhur sudah tiba. Umar menaiki mimbar tangga demi tangga yang biasa dipakai oleh Khalifah Abu Bakar. Umar pun berkata dengan rasa haru, dengan rendah hati dan sangat berhati-hati. Dalam pidatonya tergambar bagaimana takutnya memikul beban tanggung jawab sebagai seorang pemimpin ketika itu. Saudara-saudara, saya hanya salah seorang dari kalian. Kalau tidak karena segan menolak tawaran Khalifah Rasulullah, saya pun akan enggan memikul tanggung jawab ini. Umar pun berdoa agar Allah melunakkan hati dan memberikan kekuatan di saat hatinya sedang lemah. Allahumma ya Allah, aku ini sungguh keras, kasar, maka lunakkanlah hatiku. Allahumma ya Allah, saya sangat lemah, maka berilah saya kekuatan. Allahumma ya Allah, aku ini kikir, jadikanlah aku orang dermawan bermurah hati. Umar berhenti sejenak, menunggu orang lebih tenang lagi, kemudian sambungnya. Allah telah menguji kalian dengan saya dan menguji saya dengan kalian. Sepeninggal sahabatku, sekarang saya yang berada di tengah-tengah kalian. Tak ada persoalan kalian yang harus saya hadapi lalu diwakilkan kepada orang lain selain saya, dan tak ada yang tak hadir di sini lalu meninggalkan perbuatan terpuji dan amanat. Kalau mereka berbuat baik, akan saya balas dengan kebaikan. Tetapi kalau melakukan kejahatan, terimalah bencana yang akan saya timpakan kepada mereka. Umar ibn Khattab melaksanakan tugas dalam kekhalifahannya tidak kurang dari 10 tahun 6 bulan, dari 634 sampai 644 Masehi atau 13 sampai 23 Hijriah. Bergelar Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman yang menguasai semua lapisan umat dari berbagai agama, etnis, bahasa, budaya, dan geografi. Beliau selalu berjaga untuk kemaslahatan rakyat, menegakkan keadilan di setiap daerah dan terhadap semua manusia. Dalam sebuah pidatonya, Umar menyatakan, "Demi Allah, seandainya seekor kambing saja mati sia-sia di negeri Irak, pasti aku gemetar karena takut dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Beliau melakukan banyak reformasi administrasi dan mengawasi kebijakan publik, melakukan koreksi terhadap para pejabat negara dan mencegah mereka dari menzolimi rakyat.
Ia mengesahkan ketentaraan, kepolisian, kerja umum, hingga sistem kehakiman. Umar juga mengadakan hisbah atau pengawasan terhadap pasar, membangun pusat pengawasan terhadap takaran atau timbangan, dan mencetak uang negara serta mendirikan Bait al-Mal. Departemen yang dibangun antara lain Departemen Pajak dan Tanah atau Diwan al-Kharj dan Departemen Keuangan atau Diwan al-Mal. Hijriyah ditetapkan. Sistem ini mengawali tahun di tanggal 1 Muharram mulai dihitung saat peristiwa hijrah. Pada zaman Umar memerintah, kekuasaan umat Islam perluasan amat signifikan sehingga disebut periode Futuhatul Islamiyah atau perluasan Syria, termasuk kota Yerusalem dan beberapa pusat kerajaan lain di barat dan utara berhasil ditaklukkan. Kerajaan Persia di sebelah timur juga tunduk. Umar mengendalikan pemerintahan dan kekuasaan yang besar dan hebat tanpa meninggalkan sikap tawadhu, zuhud, serta waro. Apa deh? Oke. Oke ya. Nih kalau boleh Pak Dwi komen lagi ya. Ini favorit Pak Dwi juga nih ya. Umar bin Khattab ya. Selain Abu Bakar, tapi kalau tadi Abu Bakar itu yang Pak Dwi sangat kagum itu ya, dalam waktu 2 tahun ya. Dalam waktu 2 tahun sangat singkat tapi berhasil menyelesaikan hal-hal yang besar. Ya, itu Abu Bakar As-Siddiq ya. Sedangkan Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab itu memimpin 10 tahun ya. Memimpin 10 tahun dan tentunya mendapatkan hal yang lebih besar lagi, ya, lebih lengkap lagi. Keadaannya sudah lebih baik ya. Tapi yang menjadi ciri khas Umar bin Khattab, strateginya itu dikenal dengan Futuhat al-Islamiyah ya. Karena disitulah banyak terjadi penaklukan-penaklukan. Tetapi strategi-strategi yang lain juga tidak kalah ya. Ada pembentukan lembaga kekhalifahan ya, membangun kota-kota baru ya, dan sebagainya. Kita pelajari satu persatu ya. Nah, ini substansinya ya. Dari berbagai macam kebijakan tadi, inilah keempat hal inilah yang dituju ya. Intinya isinya adalah 4 hal ini ya. Oke, ekspansi wilayah ya. Kalian bisa lihat di sebelah kanan ya. Jadi jangan hanya ngelihat di ekspansi wilayah, perang, bukan hanya itu ya. Akan tetapi ada hal-hal yang membuat terjadinya hal itu ya. Intinya itu kalau misalkan tidak menaklukkan maka akan ditaklukkan ya. Karena yaitu awalnya itu mereka duluan lah ibarat kata ininya ya. Ada wilayah-wilayah kecil yang di perbatasan Islam itu diganggu ya. Gimana caranya mereka berusaha menghancurkan ajaran Islam ya. Ini dia ya. Nah, di sini ya ada strategi yang menarik dari Umar bin Khattab ya. Karena ada seseorang yang bernama Khalid bin Walid. Orang yang dikenal oleh umat Islam itu ya, bahkan sampai kita sekarang akui bahwasanya pasukan perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu enggak pernah kalah. Ya, bahkan ketika dia belum masuk Islam, pada saat perang Uhud itu kita kalahnya karena taktik dari Khalid bin Walid. Waktu dia belum masuk Islam, ya, dia masih kafir, kemudian melawan kita di perang Uhud, kita kalah karena taktik dari Khalid bin Walid. Ya, maka Umar melakukan taktik yang jitu. Ya, apa itu taktiknya? Ya, taktik dari Umar bin Khattab supaya orang-orang tidak mengkultuskan, tidak mendewakan. Mengkultuskan itu menganggap suci, menganggap tinggi. Ya, si Khalid bin Walid ini yang tidak pernah kalah. Maka Umar bilang, nih, saya nih Umar bin Khattab, manusia biasa. Cuman kebetulan posisinya sebagai khalifah. Bisa menggantikan atau bisa membuktikan bahwasanya Abu Ubaidah pun bisa menang juga ya ketika menggantikan Khalid bin Walid. Ya, dan itu terbukti ya, akhirnya Abu Ubaidah melanjutkan perang dan menang juga seperti itu ya. Jadi jangan terlalu
pelajaran yang diambil di sini ya, jangan terlalu mengeluh-elukan orang lain. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia ya. Ini akhirnya menang ya. Ini yang dipimpin oleh Abu Ubaidah ya. Nah, ini nih yang Pak Dwi suka juga nih dari seorang Umar bin Khattab ya, Masya Allah ya. Di bidang ekonomi dia itu membentuk Baitul Mal. Ya, membentuk Departemen Keuangan dan Pajak. Ini jadi rapih ibarat kata. Ya, negara Islam itu mulai tertata rapih pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Ya. Kemudian mendirikan Departemen Pajak dan Tanah ya, menepan anggaran penerimaan dan pengeluaran negara. Ya, bukannya nggak bisa waktu itu Abu Bakar ya, karena mungkin belum sempat ya. Karena tadi kan kalian lihat Abu Bakar itu sibuk mengurusi masalah-masalah di internal ya. Di bidang pemerintahan membuat lembaga departemen, menetapkan kalender Islam atas usul dari Ali bin Abi Thalib, membentuk sekretaris tiap departemen, mendirikan penjara dan sebagainya. Ya, ini yang Pak Dwi salut dari seorang Umar bin Khattab. Ya, bukan hanya lembaga-lembaga saja, beliau juga memperhatikan kesejahteraan umat Islam. Dengan cara apa? Dengan cara membangun kota-kota baru. Ya, di sekitar kota dibangun masjid, pusat militer, perkantoran, perumahan. Ini jadi negara Islam tambah lengkap, tambah tertata di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Ya. Oke, seperti itu. Silakan coba dibuka lagi. Ini boleh sekarang mulai dibuka kameranya. Ya, silakan SC, Sidki, ya. Pak Dwi mau nanya nih, apakah kalian ada yang mau ditanyakan? Ya, mengenai tugas ini. Azami udah bisa membuka? Azami. Iya Pak, formnya udah Pak. Udah ya, tinggal dijawab ya. Kalau ada pertanyaan, tanya sini ya. Oke. SC sudah bisa buka? Udah, Pak. Udah, kalau ada pertanyaan ditanyakan Pak. ya. Pak, Ya. kok di saya linknya kagak bisa dibuka, Pak? Mungkin ada tulisannya yang salah. Klik aja yang di kolom chat. Ini ada nih. Bukan. Apa? Shitki pakai email MP. Bukan apa? Ini tulisannya koneksi Anda tidak pribadi. Oh, Tetap ini dilanjutin, yang tetap kagak Yaksan mau ini. dibuka. Yang Yaksan ini habis bitly ada garis miring. Oh, ya udah Pak. Pak Dwi tulis ulang ya. https bit.ly strategi khalifah. Oke. Nah, itu ya. Coba diklik lagi. Tadi siapa Yaksan ya? Coba diklik lagi. Oke, Jelita sudah bisa buka? Jelita. Udah, Pak. Oke. Jelita lagi sakit ya? Saya bisa kebuka, Pak. Oke, ini stop